warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-i'tirafa lil-insani fi hadhihi al-hayati min asbab as-sa'adah. Allahumma ya Rabbana ya Khaliqana ya Allah alim salawatika wa salamaka ala abdika al-Mustafa al-Mujtaba habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad manba'in kulli khairin wa kulli fadilah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa alaina ma'ahum fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wa alim ulama, sesepuh ini sepuh terkhusus seluruh jajaran takmir Masjid Babus Salam, wabil khusus bagaimana Yai Amir Rafiq dan segenap seluruh kepengurusan Masjid Babus Salam dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya keberkahan, berkah umur kita, berkah hidup kita, berkah rezeki kita, berkah usaha kita, berkah keturunan kita, berkah dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari alaihi rahmatullah, perlu kita sedikit renungi muqaddimah agar bisa mempermudah kita untuk memahami hikmah yang akan Al-Fakir baca. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari ilmu tasawuf merupakan salah satu ilmu yang memberikan kepada kita pengertian bahwa manusia itu lemah. Ilmu tasawuf ini akan mengkaji untuk kita semuanya bagaimana kita mendalami sifat butuh kepada Allah, sifat perlu kepada Allah, sifat pasrah diri kepada Allah. Mengajarkan kepada kita bahwa kita ini enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa, juga tidak mampu menentukan apa-apa. Allahumma shalli ala Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian semuanya, huwallazi akhrajakum, yang telah mewujudkan kalian semuanya dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Min butuni ummahatikum, dari perut ibu kita semuanya. Dalam kondisi apa saat itu? La ta'lamuna syai'an, boten gadahi napa-napa. Kita la ta'lamuna syai'an, belum tahu apa-apa. Monggo, masyaallah. Amir Masjid rahmatullah, monggo. La ta'lamuna syai'an, tidak memiliki apa-apa. Manusia seperti kita semuanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari asal percikan cairan.
kita renungi asal wujud kita yang mungkin di umur 40, sebelum 40 kita di mana? Sebelum itu kita berupa apa? Khuliqa min ma'in dafiq, diciptakan dari percikan cairan. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang saat itu berada di tulang punggung ibu kita, ayah kita, dan berada di antara dada ibu kita. Itu saat itu kita di sana. Saat itu di mana letak kepala kita? Allah. Kalau kita lihat ada cairan di depan kita, di mana letak kepala kita? Kira-kira panggungnya tembung, nggak bisa dibayangin. Di mana tangan kita? Di mana kaki kita? Di mana hati kita? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pembahasan ilmu tasawuf. Kalau kita lebih mendetil, lebih sering-sering kita mengkaji ilmu tasawuf, lebih merasa kita nggak punya apa-apa dan tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa menentukan apa-apa. Sehingga dari ini muqaddimah bisa langsung kita masuk dawuh beliau Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah dalam kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka min al-jahli syai'an man arada an yahdutha fil waqti ghairu ma adharahu Allah ta'ala fihi. Ma taraka min al-jahli syai'an, tidak ada kebodohan melebihi kebodohan untuk seseorang yang ingin menghasilkan sesuatu yang belum pada saatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada kebodohan melebihi daripada kebodohan bagi seseorang, di mana seseorang itu dia menginginkan, dia berharap terhadap sesuatu yang dia harapkan, terhadap sesuatu yang dia inginkan, padahal itu perkara belum tiba saatnya. Ini pun tiang bodoh, bahkan di atas kebodohan daripada yang bodoh. Ada seseorang, alhamdulillah, mudah-mudahan tambah berkah, amin. Berbondong-bondong takmir dari sana, masjid musola dari sana, mudah-mudahan berkumpulan kita antara takmir dengan takmir, insya Allah mengundang rahmat dan menambah ukhuwah kita, amin ya rabbal alamin. Ulangi balik. Kalau ada seseorang dia berkeinginan, berharap, punya kemauan, punya harapan, punya keinginan. Kalau keinginan itu belum tiba saatnya, tidak mungkin akan terjadi. Artinya apa? Manusia hanya dikasih oleh Allah Ta'ala yang namanya usaha, bukan menentukan. Setuju? Banyak orang menikah, maaf, apakah dengan menikah langsung tiba-tiba punya anak? Enggak. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, seperti Nabi Ibrahim sampai 85 tahun, nah baru dapat putra. Padahal usaha dan ikhtiar yang sesuai dengan agama, yaitu menanamkan bibit pada ladang yang halal melalui program menikah. Usaha, ikhtiar, tapi yang menentukan adalah Allah. Jenengan kaliku kadang-kadang punya proyek, tutulan, buka toko,
apakah sesuai dengan prediksi panjenengan? Betul. Karena Allah hanya merangkai dalam diri manusia sifat lemah, yaitu yang dilampiaskan dengan cara ikhtiar. Sehebat apapun keilmuan orang yang alim, tidak akan bisa menentukan hasil sesuatu yang akan dituju. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul sakit. Mungkin seorang dokter yang statusnya adalah dokter spesialis nggak mungkin akan menyembuhkan penyakit kalau memang takdirnya orang itu harus meninggal. Padahal di depannya ada alat, dan dia belajar sekian daripada tahun mengeluarkan semuanya uang untuk demi menjadikan dirinya orang yang hebat di dalam ilmu kedokteran. Iya, tapi masih kalah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita kembali, ilmu tasawuf mengajarkan kepada kita untuk menjadikan ikhtiar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebatas ibadah, bukan penentu hasil. Nah, ini kalau kita pahami, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita dan jin diciptakan oleh Allah Ta'ala semata-mata untuk beribadah. Dan sifatnya seorang hamba yang dijuluki oleh Allah Ta'ala seorang hamba selalu dan selalu berpasrah diri kepada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Tadi ayat disampaikan. Wa tawakkal, berpasrahlah kamu 'ala Allah, kepada Allah. Kenapa kita disuruh berpasrah? Karena kita dirangkai oleh Allah Ta'ala sifat lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, lemah. Coba jangan pola tuli. Mari ngaji mana apa betul? Oke, sing semua nggih, sing semua nanti. Yang dari sana tahu. Tapi yang dari sana embuh Ustaz. Tapi yang ambune kita yang mana? Urusan yang kecil saja kita nggak tahu, kita lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, kita dirangkai oleh Allah Ta'ala sifat lemah, tidak mungkin tahu hasil 100% apa yang telah kita inginkan. Loh, padahal masanya habis ngaji, kemudian setelahnya kita nggak tahu, apalagi masa setelah sehari, setelah seminggu, setelah sebulan, setelah setahun. Apalagi posisi kita nanti di alam barzakh seperti apa, posisi kita nanti di padang mahsyar seperti apa, apakah kita akan selamat atau tidak selamat, kita nggak tahu. Cuma kita hanya dikasih oleh Allah Ta'ala pintu, namanya pintu ikhtiar. Dengan ikhtiar yang baik ini, kita kondisikan sesuai dengan syariat, sesuai dengan agama, insya Allah hasilnya pasti akan memuaskan. Tapi tunggu, jangan tergesa-gesa. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah mungkin ini sebagian rutinan saya kutip kata-kata yang ada di boke truk. Baik, sing sabar, pangeran orang manusia orang benar. Lalu itu Bob mengeluarkan hikmah gitu. Cuma tak golehin ninti terkira. Hei hamba sabar, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ngurusi Anda tahu. Walaupun ini kata-kata cuma sekedar digunakan untuk meredakan hati, tapi kalau Allah Ta'ala mampu kun fayakun, seketika itu Allah Ta'ala nggak perlu waktu, nggak perlu trik, nggak perlu teori,
pasti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang petani ketika menanam, mencocok tanam perlu proses ternyata ada petani tergesa-gesa, pokoknya kudu harus metu buah atau bijinya baru ditanam, baru satu jengkal. Kowe ke orang teman-teman itu buah paringnya dijabut, hasilnya apa? Tambah mati, gitu. Tapi nek petani cerdas, Bismillah ditanam, ditabur itu tanaman, itu bijian, kemudian ditinggal. Tapi tiap hari tetap dirawat, disirami, sudah ditinggal, nggak perlu ditunggu model pola yo, model pola, nggak sempat neng omah pak ngurusin model itu apa. Petani berikhtiar, dengan ikhtiarnya sambil dirawat, diperhatikan tiap hari. Kalau ada hama disemprot. Kapan prosesnya? Lama, sebulan, 2 bulan, bahkan beberapa bulan. Dengan sabarnya kita menunggu, dengan sabarnya kita berikhtiar, hasilnya pasti akan memuaskan. Begitu pula doa-doa selama ini yang kita munajatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, mintalah kalian kepada aku, pasti aku akan mengabulkan. Tapi kapan? Di mana? Hasilnya bagaimana? Berapa kira-kira? Itu bukan hak kita. Itu adalah haknya Allah sebagai zat yang tahu tentang hikmah ke depan yang bermanfaat untuk kita. Nabi Musa alaihi salatu wassalam hidup di pemerintahan kufur. Kufur saat itu, musyriknya yang musyrik. Sinten itu Fir'aun. Sampai di dalam Al-Quran itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku itu pangeranmu yang paling gede. Kezaliman, kejahatan enggak ada yang melebihi kejahatan dan kezaliman Fir'aun di zaman Nabi Musa. Nabi Musa dengan keimanan dan ketakwaan dan pendekatan diri kepada Allah, enggak tahan melihat kemungkaran. Bukan hanya beliau Nabi Musa, bahkan setiap orang muslim, orang mukmin, cirinya tiang mukmin, tiang muslim itu boten merasa tenang nyaman di saat di situ ada suatu kemungkaran. Bagaimana Nabi Musa berdoa, berusaha bagaimana cara agar Fir'aun ini hancur, tapi dipasrahkan sama Allah. Bagaimana nanti Fir'aunnya, kapan akan dimusnahkan dan di mana, itu bukan hak kita. Itu hak Allah Subhanahu. Doa Rabbana mis'ala amwalihim, Gusti hancurkan kerajaan mereka Fir'aun dan bala tentaranya. Washdud ala'un, tutup pintunya supaya tidak dapat hidayah saking gergetnya Nabi Musa. Apakah langsung to the point? Kenapa Pak bisa to the point? Geludak untuk 40 tahun baru wujud hasil doa. Binten Pak? Niku Nabi Musa, ya napa nek kula kali panjenengan. Rabbana mis'ala amwalihim washdud ala qulubihim, Gusti tiap hari. Dan Nabi Musa statusnya Nabi Rasul ulul azmi, bahkan mendapatkan gelar kalimullah. Dikatakan kalimullah adalah Nabi yang selalu berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitasnya tidak bisa untuk kita ragukan dari segi keilmuannya, ibadahnya, keikhlasannya, ketakwaannya, semuanya serba power. Atas power full, ibadahnya top, ilmunya top, takwanya top, ikhlasnya top, semuanya.
Tapi apakah bisa menentukan hasil? Yang bisa menentukan namun Allah Subhanahu. Setelah 40 tahun baru doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan sudah berhasil. Maksudnya berhasil menunggu hasil niku ibadah. Intidharul aqibah ta'ah. Napa? Menunggu hasil. Jangan buka toko ditunggu ya Allah sing dodol sing tuku ora. Jangan bangun proyek, jangan jual ini diniati dengan ibadah. Intidharul faraj itu ibadah, menunggu hasil dari usaha kita sambil tawakal. 1, sambil pasrah. 2, sambil sabar. 3, sambil ikhtiar dengan halal. Itu tetap termasuk yang namanya ibadah. Dan derajatnya Nabi Musa dengan menunggunya hasil 40 tahun lebih tinggi ketika derajat itu langsung hasilnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Hikmah ini insya Allah bisa memberikan kepada kita bahwa tugas kita sebagai seorang hamba hanyalah untuk berikhtiar. Napa berikhtiar itu ngelampai, napa berikhtiar itu usaha, napa berikhtiar itu membuka, napa lapak hasilnya wallahu ta'ala a'lam. Hasilnya yang bisa menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui hikmah ini marilah kita ambil kesimpulan. Mudah-mudahan dengan kesimpulan ini kita semuanya diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Dan semoga melalui pengajian ini Allah Ta'ala meningkatkan pahala kita dan derajat kita, serta Allah Ta'ala menjadikan keluarga kita insyaallah tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulan pertama yang bisa kita hadirkan di sini adalah 1, bahwa Allah memberikan kepada kita pintu untuk ikhtiar, bukan pintu untuk penentu hasil, menentukan hasil boten. Kalau pintu penentu hasil itu mutlak milik Allah Subhanahu. Ini pertama. Terus kalau kita sudah paham bahwa kita hanya dikasih oleh Allah Ta'ala pintu ikhtiar, maka dengan ikhtiar kita ini kita manfaatkan sebaik mungkin, jangan sampai keluar daripada area taat dan ibadah. Ikhtiar yang disertai dengan kesusu. Napa kesusu itu? Tergesa-gesa. Itu ikhtiar yang gagal. Berulangi malih, ikhtiar yang disertai dengan tergesa-gesa, menggesa-gesakan Allah. Nanti bahasanya ngoten niku, kula jenengan atur piyambak. Itu adalah ikhtiar yang gagal. Kesusu, pengen harus dapat, harus hasil, harus terkabulkan. Itu ikhtiar yang gagal. Bahkan dalam suatu hadis, doa semacam itu, harapan semacam itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Al-ajalah minasyaitan, sifat tergesa-gesa ngesusoni pengiran itu termasuk bawaan daripada syaitan. Kita dengar ceritanya Nabi Nuh, 950 tahun. Hanya dapat berapa orang Pak? 40 jodoh. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita dengar ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, menikah sekian puluh tahun tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikaruniai setelah umur 80 tahun ke atas, dan itu pun diperintahkan untuk disembelih.
Dan mari kita dengar barusan ceritanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang ingin menghancurkan daripada kaum berupa Fir'aun dan bala tentaranya, berdoa tapi hasilnya setelah 40 tahun. Begitu pula Nabi Isa, begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah sosok Nabi yang super memiliki segala-galanya. Di kota Makkah 13 tahun untuk memperjuangkan agama Islam dibully, didolimi, bahkan sempat beberapa sahabatnya dibunuh. Sabar Rasulullah. Mestinya Rasulullah saat itu bisa berdoa kemudian hancurkanlah, selesai. Tapi Rasulullah sabar. Sudah Rasulullah sudah bermunajat, sudah berharap, sudah berdoa. Tapi yang menentukan secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah 13 tahun diperintahkan untuk hijrah, dan ini adalah tahun baru Hijriah, dari kota Makkah menuju ke kota Madinah di dalam Gua Thur 3 hari 3 malam. Ini seorang nabi. Apa kekurangan nabi? Kalau ingin mendatangkan sesuatu, datanglah dari surga. Allah akan dikabulkan oleh Allah. Selama 3 hari 3 malam, kira-kira di dalamnya itu makan apa? Selimut nggak terbawa, bola bantal nggak terbawa, bola kasur nggak terbawa. 3 hari 3 malam di dalam gua bersama sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya Allah, tolong berubahlah ini gunung menjadi emas. Bisa Rasulullah. Tapi Rasulullah itu ada toto kromo karya pangeran, dan ini yang perlu kita harapkan. Toto kromo karya pangeran. Boten mesusoni kalian pangeran. Kita kembali. Itu pertama. Kita tahu bahwa di dalam diri kita hanya dirangkai oleh Allah Ta'ala akal, pikiran, hati yang kita jadikan sebagai fasilitas untuk berikhtiar. Udah, barang siapa yang ingin rezekinya lancar, maka bacalah tiap malam surat Al-Waqiah. Kok orang lancar-lancar yo? Oh yo, bahasa Jawa ndelodoke metu. Nonton bahasa apa? Yo, menungso kok modele ngono. Jadikanlah bacaan surat Al-Waqiah sebagai lambang ikhtiar yang baik supaya masuk dalam lingkaran ibadah. Surat Al-Waqiah tiap malam dibaca. Barang siapa yang membaca tasbihnya malaikat Jibril, Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, astaghfirullah, Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, astaghfirullah, pinten 100 kali. Mantun sholat subuh, insya Allah rezekinya akan lancar. Jube aku sudah yonain gak lancar-lancar. Apa jawaban? Menungso kondelotoknya. Ini semuanya ikhtiar. Ikhtiar bagi kita yang ingin kuburannya insya Allah menjadi petamanan surga, dijauhkan dari sisa neraka dengan membaca tiap malam surat Al-Mulk. Dan semua ikhtiar yang kembali kepada syariat itu pasti akan menghasilkan sesuatu, tapi tunggu saatnya, sebab kita ini tidak tahu masa depan kita ini seperti apa. Makanya kadang-kadang ada orang itu susah digawe-gawe di gitu, susah sumpah digawe-gawe di sing paling rezeki yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak kangelan ngasih rezeki, sing dikai rezeki kangelan karepe dhewe. Niku menungso. Ya. La ilaha illallah. Yang memberikan rezeki adalah Allah Ta'ala, tidak merasa
terbebani dan tidak merasa kangelan untuk memberi. Lho, sing gak nyiptakno rezeki, sing diparingi rezeki kok kangelan karepe dhewe. Niku menungso. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Niku rata-rata umur manusia. Ini manusia nggak ada angan-angan sampai 70.000 tahun. Bener nih, umurnya sampai 70, tapi harapannya, tujuannya, keinginannya, kenapa? 70.000 tahun. Ngelanturi pikirannya, pengen gini, sampai akhirnya orang tutup mati sih. Itu mungkin. Waduh, aku punya anak, bagaimana nanti? Bagaimana jodohnya? Bagaimana rumahnya? Bagaimana kendaraannya? Itu termasuk hal yang membuat bebannya manusia dibuat-buat sendiri. Dan Allah Ta'ala sendiri dalam hadis qudsi mengatakan, Abdi la tatlub minni rizqa ghad kama la atlub minka amali ghad. Hei kaulaku, ojo minta aku rezeki sesuk, sebab aku gak perintah sholat sesuk. Terus itu kan kita saiki sesuk loh. Abdi, hei kaulaku, la tatlub minni rizqa ghad. Jangan menuntut aku untuk memberikan rezeki kamu besok. Gusti, besok butuh kasih rezeki. Loh, ojo, sebab aku tidak mewajibkan amalan untuk ya nek iso bisa nyawane ini orang hilang lah. Sekarang hari ini. Nah, dengan ini insya Allah pikiran kita akan tenang. Umurnya antara 60-70, bayangannya pengen 70 tahun, 70.000 tahun, ketemu berapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini pertama, manusia hanya diberi oleh Allah Ta'ala pintu ikhtiar, dan pintu penentu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari ketok terus pintu Allah, dekati terus pintu Allah sampai kebuka. Sampai ke buka. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Ta'ala seneng nek wonten tiyang iku selalu gedor pintune Allah. Tok pagi ketok lagi, siang ketok lagi sampai terbuka. Niku pangeran seneng. Nek ana kawula suwunipun benten kalih kula kalih panjenengan. Datang orang minta sekali dikasih pindho. Mikir sih, iki wong to piye? Yang telu dikepeling gitu. Kenapa? Karena manusia masih punya sifat lemah. Engko nek tak kei terus piye nasibku? Niku kan harus tahu. Kalau tak kasih nanti anakku bagaimana? Kalau tak kasih lagi nanti bagaimana esokku? Itu manusia. Jadi kalau memberi terbatas, masih pelan-pelan memikirkan nanti bagaimana. Tapi kalau Allah Ta'ala, istri nggak punya, anak nggak punya, justru memiliki segala sesuatu yang beliau inginkan, yaitu rezeki untuk kita semua. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Ta'ala sangat cinta kepada seorang hamba yang selalu terus-menerus mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan yang terakhir ini, insya Allah harapan kita insya Allah akan diwujudkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Harapan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan trik dan teori, perbanyak untuk doa. Kenapa? Perbanyak untuk doa. Melampiaskan keinginan kita dan hajat kita melalui doa. Perbanyak doa. Perbanyak mengapangkan kedua tangan. Wabil khusus pada waktu-waktu istijabatut doa. Napa waktu istijabatut doa itu? Satu, ba'da shalah. Donga seusai salat. Ayu doa asma ya Rasulullah. Donga sing paling didengar oleh pangeran niku napa ya Rasulullah? Dubur sholawat. Doa setelah salat. Makanya aku masuk pelencing lama. Assalamualaikum pelencing. Ini
Dikir sik donga karena doa selesai sholat adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua di antara waktu di mana Allah akan mengabulkan yaitu waktu-waktu istijabah seperti waktu di sepertiga akhir setiap malam. Innallaha ta'ala yanzilu ila sama'id dunya. Allah Ta'ala tiap malam itu turun di langit yang pertama. Niki lho sing ketok, sing warnane hijau biru niki. Turun di situ. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, hal min talibi hajah. Siapa di antara hambaku yang pengen sesuatu, bangun, fa'abdi hajatah. Aku akan kabulkan hajatnya. Hal min mustaghfir. Apakah ada hamba-hambaku yang banyak terluputkan dosa, terlumuri dosa, bangun, fa'aghfirlah. Aku akan ampuni dosa. Hal min ta'ibin. Apakah ada hamba-hambaku yang ingin bertobat, maka bangunlah, fa'atubu ilaih, maka aku akan kabulkan tobatnya. Wadhalika, kata Rasulullah, fi kulli lailah. 3 semacam ini setiap malam akan tiba. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang munajat di akhir malam. Amin ya rabbal. Kalau kita mau mencontohkan donga antara waktu doa di sepertiga malam akhir seperti dan doa-doa di selain itu waktu seperti ibarat orang jalan-jalan ketemu pohon mangga, masya Allah mateng pak, pohon mangga mateng. Nek jenengan donga di sepertiga akhir itu ibarat seperti manggane ceblok diri, gak usah nggodek ceblok diri, tinggal jumpo tidak. Tapi doa selain waktu itu ibarat seperti jenengan ku nggawa godek, nggawa tonggo, jenengan pengen riyen, jenengan gedek. Kok siji alhamdulillah, kadang jam-jam gak entuk. Niku ibarat seperti itu. Jadi ketika jenengan doa hadir di sepertiga akhir terakhir itu ibarat seperti jenengan jalan-jalan kemudian sudah ada buah yang jatuh, tinggal ngantongi, tinggal ngambil kemudian jenengan buah pulang. Itu ibarat orang doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir waktu dan keadaan di mana doa panjenengan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nek jenengan yakin donga panjenengan dikabulkan oleh Allah. Walaupun itu siang, walaupun itu pagi, walaupun itu sore, nek jenengan mantep yakin bahwa doaku dikabulkan, itu adalah doa yang paling afdal, waktu yang paling afdal. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada aku dan kamu dari manusia harus yakin bahwa doa kamu itu dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau tiang untuk bener pola, kabul pola, lemah keinginannya, lemah niatnya, ya tidak mungkin akan mendapatkan hak. Apalagi sama sekali tidak punya keyakinan doa itu dikabulkan, tambah boten dikabul. Ittaqullah ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mudah-mudahan 10 menit yang saya sampaikan ini dan masih banyak waktu untuk bertanya, monggo dipertanyakan. Terus kesimpulan pun monggo kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu ikhtiar dan jenengan lampiaskan apapun keluhan panjenengan, keinginan panjenengan sentadan tentang Allah Subhanahu wa taala melalui pintu doa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang sabar, orang yang tawakal, orang yang pasrah, orang yang gede toto kromo ingkang sae di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan insyaallah Allah taala mengijabahi semua harapan kita dan semua tujuan kita melalui masjidnya Allah, melalui pengajian ini, melalui perkumpulan daripada Masya Allah antum semuanya di sini dengan niat-niat yang berbeda-beda yang baik. Insya Allah berkah masjid, berkah pengajian, berkah terkumpulnya niat ingkang sae, Allah Ta'ala turunkan insya Allah rahmat, dan Allah Ta'ala
terima semua doa-doa kita. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini kalau buka pertanyaan, wonten pertanyaan monggo disiapake sedikit. Kalau bahas tentang amalan 10 Asyura. Sebentar lagi. Kapan jatuhnya? Tentang Asyura mikir, tentang gajian gak mikir. Jumat atau Sabtu? Jumat, Asyura Jumat. Sabtu. Awal Muharram Rebu sama ke Selasa Jumat ya, Jumat itu termasuk hari di antara hari yang istimewa. Apa namanya Bu? Hari Asyura. Dikatakan Asyura diambil dari kata-kata Asyura, artinya 10. Nah, 10 Muharram disebut dengan istilah apa? Asyura. Dulu puasa hukumnya wajib. Sebelum datang Ramadan, muslimin wajib puasa Asyura. Sebelum datang Ramadan, Rasul mewajibkan kepada seluruh umat sahabat saat itu setahun sekali untuk puasa ini pun apa? Asyura. Setelah datang kewajiban 2 tahun setelah hijrah, datang kewajiban namanya pun puasa Ramadan, maka puasa Ramadan membatalkan kewajiban puasa Asyura wajibnya, tapi tetap sunnah untuk berpuasa. Shaumu Asyura yukaffir dzunuba sanah. Puasa Asyura bisa menghapus dosa pinten? 1 tahun. Alhamdulillah. Kalau ngatus suwidak 360 hari. Kalau tiap hari itu ada dosa. Masya Allah. Nih, tiap hari, tiap malam kalau ada dosa. 10 Asyura nanti dengan puasa dosa hilang. Amin Allahumma. Setahun hilang. Nikmatnya Pak, alhamdulillah. 12 jam tok. 12 jam mulai fajar sampai maghrib dengan menahan makan dan minum, hasilnya apa? Dosa setahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diriwayatkan, ini keunikan kita. Kalau sudah 10 Asyura, ini keterangan dia boleh zaman sekarang. Itu untuk membuktikan 10 Asyura atau tidak. Itu orang dulu ada keterangannya, bawa daging di tengah hutan, bawa daging di tengah hutan. Kalau masih mangan Pak Hayawan, berarti itu 10 Asyura. Nunggu di maghrib, maghrib pun nunggu. Saking hebatnya itu Asyura. Diletakkan itu daging. Wadah harimau, wadah itu nggak mau makan, nunggu adzan mau poso maksudnya. Niku riyin duka sama ke hayawan ibu alam. Niku riyin keterangan ini. Cobi dengan sekali-kali nyobi di tengah hutan ngomong dimakan orang. Hilang itu tinggal nama. Yang ingin saya sampaikan itu adalah ini. Sampai keterangan di dalam kitab dikutip loh, saking hebatnya Asyura, sampai hayawan-hayawan di hutan itu buatan berenang. Maka fadilahnya luar biasa. Datang para sahabat, matur datang Rasulullah, ya Rasulullah, maaf masa kami ini ibadah seperti ibadahnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu poso cuma nunggu Asyura pun setahun cuma sekali.
Alasannya karena itu adalah hari di mana nabinya mereka dan nabi kita yaitu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Tenggelamnya Fir'aun, selamatnya Nabi Musa bala tentara yang mukmin niku jatuhin apa tanggal 10 dan mereka orang Yahudi yang mengakui Taurat Nabi Musa sebagai nabinya, mereka tasyakuran atas keselamatan Nabi Musa dimanfaatkan untuk yang namanya puasa. Kenapa puasa? Memperingati hari selamatnya Nabi Musa. Dan itu boleh dengan amalkan, karena itu amalan ingkang saya. Ini hari kelahiran, apa namanya? Milad, ini merayakan hari ulang tahun, monggo diposoni, apa dihatamake Al-Quran, monggo ini, atau mungkin dapat nikmat berupa rumah, subhanallah, tiba-tiba bisa beli rumah. Dari apa itu? Dari sekian, monggo setiap hari sekian dipasani. Kenapa? Mengingat daripada hari nopo syukur berupa datang rumah dan semua kenikmatan. Akhirnya kali Rasulullah beliau bersabda ketika mendapatkan peluang ini, la in istu ila qabilin la asuman natase. Kalau aku masih dikasih oleh Allah Ta'ala umur sampai tahun yang akan datang, aku akan berpuasa Tasu'a 9 sebelum tanggal 10. Maka sunnah bagi panjenengan nek poso zaman Asyura tok, poso sekaligus Tasu'a supaya ibadah panjenengan itu berbeda dengan ibadah yang Yahudi. Walaupun bagi yang Asyura tetap dapat fadilah terhapusnya dosa selama 1 tahun. Tapi alangkah indahnya kalau kita mengikuti arahan Rasulullah, tetap puasa yang namanya Tasu'a. Jadi 9 nanti jenengan puasa, 10 nanti jenengan puasa, mengumpulkan 2 fadilah. Walaupun Rasulullah itu bukan poso, walaupun Rasulullah nggak puasa Tasu'a. Kenapa? Karena Rasulullah sudah meninggal terlebih dahulu sebelum tahun yang akan datang. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau aku masih dikasih umur sampai tahun yang akan datang, aku akan berpuasa Tasu'a. Oke, insya Allah hari 9 puasa, hari 10 puasa. Luwih saya malih jenengan kita terus ben puasa terus ini. Jenengan 8 poso. Napa jenengan 11 puasa. 8, 9, 10 atau 9, 10, 11 supados mengumpulkan fadilah 1 puasa sunnah 3 hari selama 1 bulan. Puasa sunnah selama 1 bulan 3 hari, baik itu di awal bulan 3 hari atau di tengah bulan atau di akhir bulan. Niki mumpung napa? Mumpung enak wonten Asyura jenengan poso, wonten Tasu'a monggo digabung setelahnya 11 jenengan poso, napa sebelumnya tanggal 8 jenengan supados dapat fadilah 1 tadi puasa sebulan 3 hari. Yang kedua, kalau tadi betul yang disampaikan adalah napa Asyura tanggal pinten? Jumat. Pun Kamis jenengan poso, Jumat poso, Sabtu poso. Nggih, 3 hari. Niku wonten keterangan Imam Ghazali. Barang siapa yang berpuasa, saya cuma mengutip. Kalau sudah beliau yang menerangkan, saya nggak berani hadisnya sahih atau tidak, saya nggak berani. Karena beliau Imam Ghazali, saya nggak punya apa-apa. Kalau sudah Imam Ghazali menerangkan dalam kitabnya, saya hanya mengutip. Urusan hadisnya benar atau tidak benar, saya nggak berani. Siapa saya? Tapi yang jelas beliau mengutip. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakar ilmu tasawuf Imam Ghazali. Beliau mengatakan, barang siapa yang puasa di bulan mulia itu 4 bulan. Napa? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terakhir Rajab. Bisa berpuasa khususnya setiap datang Kamisnya, datang Jumatnya, datang Sabtunya.
Berarti setiap bulan 4 kali. Tapi khusus bulan mulia Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan ini bulan-bulan Muharram, maka Allah akan mencatat ibadah 700 tahun. Alhamdulillah, enak lah. Urusan akhir nih, bulan yang paling super VIP. Mungkin, loh, 700 tahun, jangan sampai kapan Pak umurnya Pak? Tadi sudah saya sampaikan antara 60 sampai 7. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan panjang umur. Amin Allahumma. Sementing kan berkah. Amin Allahumma. Nek berkah niku kathah, tapi nek boten berkah niku boten kathah. 700 tahun. Kalau jenengan punya wiridan setiap datang bulan mulia, minggu pertama poso, minggu kedua nih poso, minggu ketiga nih tempatnya poso, 70 ping 700 kali 4 berapa nih Pak? Ngicir ini berapa ribu Niki adalah fasilitas untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, agar kita ini betul-betul umat yang mulia, umat yang diistimewakan, umurnya nggak panjang-panjang, tapi ganjarannya meluai umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini insyaallah masih ada waktu lebih untuk pertanyaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dijelaskan tentang sesuatu ayat ini istajib batu. Ini bisa nggak diartikan seperti ini Ustaz, bahwa ini adalah ayat yang merupakan jaminan dari Allah. Allah itu pasti mengabulkan doa kita, meskipun tidak di dunia, pasti nanti dikabulkan di akhirat. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sinkronisasi dengan ayat jaminan itu dengan bahwa kita ini sebenarnya sudah tercatat semua di Lauhul Mahfuz. Jangan-jangan, kalau memang jaminan ayat itu doa pasti terkabul, padahal di Lauhul Mahfuz sudah tercatat diri kita itu dongomu itu gak kabul. Nah ini gimana cara mensinkronisasinya ayat dengan Lauhul Mahfuz tadi, dan bagaimana kita harus bersikap? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa memberikan kepada kita tambah cinta terhadap ilmu, dan insya Allah ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah, manfaat, dan bisa kita amalkan secara istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Ud'uni astajib lakum. Setiap doa pasti akan dikabulkan, dan terkabulnya doa satu di antara 3. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Yang ketiga, kadang-kadang doa itu terkabulnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Artinya Allah Ta'ala itu mengabulkan doa kita, tapi bukan isi doa. Maksudnya, mestinya kamu minta yang ini, bukan yang itu. Nah itu, ada yang doa itu sesuai dengan apa yang kita minta, dikabulkan di dunia. Yang kedua, doa dikabulkan tapi hasilnya tidak sesuai dengan doa kita. Misal, doa kita A, Allah Ta'ala kasih B, padahal B itu yang paling afdol daripada A. Ini menunjukkan kita itu tidak tahu apa-apa. Kemaslahatan kita pun juga nggak tahu. Yang terbaik untuk kita pun juga tidak tahu. Makanya kita pasrahkan diri saat berdoa. Yang ketiga, doa dikabulkan di akhirat. Sebelum saya jawab, ketika penduduk mahsyar nih tengene akhirat mereka ndelok hasil doa itu yang begitu banyak, mereka berharap, aku berharap ning dono gak dikabulkan. Jangan lima. Ketika melihat hasilnya di akhirat yang begitu banyak, kata si fulan tersebut,
ya Allah ini siapa milik kamu, dari mana? Doa kamu sekian tahun, aku pending di dunia, dan ini hasilnya menggembirakan, dan kemudian nggak akan sirna dan musnah karena akhirat akan ke kamu. Mereka berharap nek koyo ngene pengen aku nentunya gak usah dikabulno. Kalau kita kan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati aku ane alhamdulillah. Yo dunya kabulno akhirat kabulno mesti ngoten iki kita. Nah, yang kedua, kalau sudah membahas tentang Lauhul Mahfuz, tidak ada yang tahu. Kalau sudah pembicaraan tentang Lauhul Mahfuz, bahwa kita semuanya ini sudah dikemas sebaik mungkin oleh Allah Ta'ala, diletakkan di Lauhul Mahfuz, tapi itu nggak ada yang tahu. Kan pernah saya sampaikan, rezekinya sudah selesai, rezeki jenengan sudah selesai, sudah. Dan gak usah khawatir, mesti makan Pak, mesti mangan, neuraman berarti mesti makan, rezeki sudah selesai. Oh jangan buat usah khawatir, rezeki pasti sudah ada. Oh, yang kedua tentang amal perbuatan, bahkan yang buruk ataupun yang jelek juga sudah tertulis. Bahkan duduk panjenengan tiap 2 Selasa dengan teng masjid Babus Salam ini pun juga sudah diterbitkan oleh Allah. Yang ketiga tentang yang namanya ajal, kematian. Ini sampun selesai. Gak mungkin ibadahnya orang ibadah nambah umur. Gak mungkin kealiman orang alim nambah umur. Gak mungkin sugih nambah umur. Gak mungkin. Umur sudah di la yastaqdimuna sa'atan wa la Yang keempat, masalah neraka ataupun surga juga sudah dikemas. Lalu Allah paring dengan Al-Quran tanda-tanda orang yang akan sukses. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannat. Orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh, mereka ciri-ciri orang yang akan mendapatkan surga. Dan di antara amalan yang soleh mengunduh Indung jenengan bukti insyaallah jenengan tercatat teng Lauhul Mahfuz termasuk orang ingkang sahih. Mboten carane. Nggih. Nah, jadi hal yang terkait tentang Lauhul Mahfuz tidak bisa. Walaupun kita belajar model berapa tahun kitabnya, nggak mungkin mengetahui nasib kita di Lauhul Mahfuz. Tapi Allah Ta'ala atas Qur'annya, atas hadis-hadis yang dibawa oleh Rasulullah memberikan kabar kepada kita bocoran bahwa orang yang beriman dan dia memiliki amal soleh, maka dia insya Allah akan mendapatkan surga. Dan itu pun juga bisa kita bayangkan di dunia. Mungkin mau kemana Pak? Mau ke Surabaya. Oke, dari mana Pak? Dari Gresik. Kalau tangkap jenengan dari Gresik ke Surabaya, kira-kira selamat mau betul? Loh, kok menemui? Tenang, sarapan siapa? Insya Allah. Ibu-ibu ini apa? Insya Allah kamu pasti. Insya Allah. Nek sing penggawe ning Surabaya mesti bisa gampang. Sing ra pernah ning Surabaya melak-meli tekan bola. Oke. Datang, Pak, aku belum pernah ke Surabaya. Aku ingin ke surga ya Rasulullah, bagaimana caranya? Aku ingin husnul khotimah ya Allah, bagaimana caranya? Aku ingin ke Surabaya, tapi aku belum pernah ke Surabaya. Tolong, takut sing wis pernah ke Surabaya. Loh iya, lu jangan tanya yang gak pernah ke Surabaya. Yo, podo-podo bingungi. Sing ngertos akhirat surga niku namung Allah. Yang tahu keadaan alam barzah, tahu akhirat adalah Rasulullah. Jadi Allah kalau mengabarkan pasti benar, Rasulullah mengabarkan pasti benar. Akhirnya takut. Jalannya ini loh ya.
tolong pakai ini, pakai ini, pakai ini nanti ada jeglongan sampai hindari, ini nanti ada macet sampai dari ini sana sudah bayangkan, insya Allah saya akan sampai ke surga pelan. Takdirnya di Lauhul Mahfuz nggak tahu kita. Kalau sudah sampai ke Surabaya pas selamat berarti terdiri saya. Ternyata sampai di Surabaya, maaf kendaraannya seandainya bocor atau mungkin belum sampai, berarti sesuai di dalam Lauhul Mahfuz juga sama. Jadi penerapan daripada di Lauhul Mahfuz itu adalah setelah hasil daripada pekerjaan kita. Seperti tadi malam jenengan, aku bisa ngaji nih baru salam pora itu masih belum tahu. Ketika pas sampeyan jenengan itu hadir di baru salam, alhamdulillah sampai selesai, berarti takdirnya di Lauhul Mahfuz jenengan termasuk orang yang hadir. Jadi itu cara untuk memahami apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Insyaallah saya paham. Allah Ta'ala cakap masalah fikih. Masalah fikih. Monggo. Bismillah. Semua bangkai itu hukumnya haram, najis. Kecuali kita bangkai belalang, bangkai ikan, bangkai manusia. Bagaimana dengan bangkai semut? Najis atau tidak? Yang kedua, dikatakan bahwa ukuran bulatan itu 60 kali 60 dalam 60. Itu sudah cukup untuk berwudu. Bagaimana kalau kita ambil satu jenggot, kan sudah berkurang, sedangkan kita belum suci semuanya. Yang sisanya itu mustahil atau tidak? Ya, betul. Terima kasih atas pertanyaannya. Insyaallah mudah-mudahan tambah berkah, amin. Tambah kata, mudah-mudahan berkah insyaallah, amin. Dan masjid di sekitar kita insyaallah semuanya berkah. Musola di sekitar kita insyaallah semuanya berkah. Amin ya rabbal alamin. Semua bangkai hukumnya najis kecuali 3. Bahkan semut pun juga hukumnya najis. Semua bangkai hukumnya najis kecuali 3, manusia, belalang dan ikan. Ini buatan najis. Artinya kalau seandainya ada orang nih sholat kemudian sapone ono belalang itu gak apa-apa. Nah, ini mau aneh-aneh nyawani apa? Belalang buatan najis. Atau mungkin ikan asin berbunyi dengan apa? Buatan selain 3 ini najis, bahkan semut pula najis. Makanya hati-hati ketika jenengan itu badhe sholat. Pakaian tolong dicek, dikontrol biasanya supaya nanti siapa tahu ada bangkai semut najis. Begitu pula nyamuk, bangkainya juga najis semua. Maka tolong diperhatikan, kadang-kadang ada sajadah tanpa disadari, mudah-mudahan kita menempel ke bangkai semut hukumnya najis. Saya teringat ada cerita Habib Abdullah Al-Haddad. Itu pernah beliau itu mau sholat selama seminggu. Dikarenakan karena udeng ini setelah dicek seminggu dibuka ternyata ada bangkai semut. Beliau mau sampai beberapa hari. Nah, itu makanya harus hati-hati. Dari ini keterangan maka ada istilah najis yang dimakfu. Najis yang dimakfu itu ada kalanya di air seperti bangkai tadi itu dimakfu. Kalau ada air seandainya kecemplungan bangkai semut hukumnya dimakfu. Boten apa-apa, tapi nek selain di air boten dimakfu. Nek bangkai kena pakaian boten dimakfu. Bangkai kita bawa dengan tubuh kita boten dimakfu. Tapi itu bangkai masuk ke air hukumnya dimakfu. Yang kedua, ada bangkai yang dimakfu di selain air, ada yang tidak dimakfu dalam air. Contohnya darah. Darah itu walaupun sedikit apapun di air hukumnya najis. Kalau airnya kurang 2 pun, tapi kalau mengenai tubuh nek sidik mboten napa-napa. Mungkin penting terus kemudian
darah sedikit aja nggak apa-apa, atau mungkin pakaian kena sedikit darah nggak apa-apa. Loh, itu uniknya fikih. Tadi urusan bangkai hanya dimafu di dalam air, bukan di luar air. Yang ini darah hanya dimafu di luar air, bukan di dalam air. Yang ketiga, dimafu di air juga, di luar air juga. Ya ini pun nopo, maaf, air kencingnya semua. Jangan pernah nafas. Tukang dulu. Mana semut kencing. Nah, itu kencingnya dimafu. Nek sampun petung, nah itu dimafu. Di dalam air ini dimafu, di luar air ini dimafu. Allahumma sholli ala Muhammad. Benda yang tidak kelihatan oleh pandangan mata itu kesimpulannya itu dimafu dalam air, di luar air. Yang kedua, pertanyaan penting ini terkait mengenai masalah air 2 kolam 216 liter 216 liter atau 60 tadi disampaikan 60 cm panjang lebar kedalaman itu 2 kolam. Kalau seandainya jenengan berada di rumah, kamar kecilnya kok 216 atau 60 cm itu sudah 2 kolam. Tapi ingat ketika jenengan pakai dicipuk, diangkat kan kurang, Pak. Nah, ketika jenengan gunakan untuk mensucikan hadas gede nopo cilik, usahakan jangan sampai meletek ke itu tempat. Jadi jangan sampai nyeripak, nyiprat. Nek nyiprat, dadosi mustakmal. Nek mustakmal boten angsal jenengan suci. Baru saja muka kok biur atas gede. Lalu kemudian nyiprat banyu nih jadi mustakmal. Sisanya nggak boleh. Nah, maka sing paling enak itu jenengan keran atau pancuran ya. Walaupun sedikit nggak sampai 2 kolah bisa. Yang penting tidak sampai tidak terkena daripada cipratan tersebut, atau mungkin agak sedikit menjauh. Kecuali kalau seandainya dengan kasih alternatif kerannya dinyalakan, itu pun harus hati-hati, harus betul-betul itu keran nyala. Ketika diambil itu cibungnya harus masuk sesuai dengan cibungnya supaya tidak ngurangi 2 kok. Sing paling enak ya ditambahi kolanya Pak, gede, atau mungkin pakai yang namanya shower, atau mungkin pakai namanya keran. Allah Ta'ala mudah berkah. Kita cekap pun cekap. Tapi jamaah sih duduk kabeh sampai jam 09.00 ya. Pun berkah, insyaallah minggu akan datang kita lanjut. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Mudah-mudahan hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah. Hajat duniawi, hajat ukhrawi insyaallah dikabulkan oleh Allah. Dan semoga apa yang menjadi keinginan kita semuanya dan kedua orang tua kita, guru-guru kita, putra-putra kita insyaallah diijabahi oleh Allah. Dan insyaallah di tahun baru ini Hijriah Allah Ta'ala mencatat kita pada hijrah insyaallah. Mata kita dijaga oleh Allah dari pandangan yang tidak diridhai oleh Allah. Pendengaran kita insya Allah dijaga dari mendengarkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Lisan kita dijaga dari mengatakan, mengucap sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Dan mudah-mudahan tangan kita insya Allah mendapatkan pahala hijrah untuk selalu berdonasi ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kaki kita mendapatkan kaki yang tercatat pahala hijrah untuk melangkah ke rumah Allah dan majlis-majlis zikir dan taklimnya Allah. Dan semoga Allah panjangkan umur kita. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Ya Allah, panjangkan umur kita ya Allah. Ya Allah, berikan umur kita barakah ya Allah. Ya Allah, berikanlah dalam diri kita di dunia ini ya Allah istiqamah. Untuk sholat berjamaah istiqamah, untuk menghadiri majlis ta'lim istiqamah, untuk membaca Quran istiqamah, untuk berzikir istiqamah, dan
berikanlah kepada kami ya Allah umur yang berkah, sehingga dengan keberkahan ini untuk kita bawa menghadap kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang husnul khatimah saat Engkau panggil ya Allah. Allahumma amitna ala husnul khatimah warzuqna al-istiqamah fi ta'ah wal ibadah warzuqna al-afiyah wa tamam al-afiyah wa dawam al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan